Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gangguan hosting, jadi otomatis semua kelas itu keluar Zoom. Nah, anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah. Di teks halaman 3 tadi, ada berapa poin tentang organ-organ pernapasan manusia? Ada berapa poin? Di halaman 3 yang sudah kalian baca, ada berapa poin? Daniel? 6. Oke, yang pertama apa saja? Manusia bernapas untuk memasukkan udara dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Satu. Gabung. Kita sekarang memulai tema 3 ya, tema 2. Baik. Poin-poinnya itu tidak usah dijabarkan semuanya. Cukup kalian ambil kalimat pokok ya, pokok dari poin tersebut. Ya, masukkan. Kedua itu udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, kemudian melewati yang poin ketiga, batang tenggorokan itu berupa pipa, ya, hidung dan mulut turun ke paru-paru. Terus yang keempat, batang tenggorokan ini apa? Ya. Letaknya itu ada di belakang hidung ya dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Yang poin kelima, setiap kali kita menghisap dan mengembuskan sekitar setengah liter air, liter udara. Nah, kalau kita mengembuskan udara, itu juga bersamaan kita mengeluarkan CO2. Itu kalian tahu. Yang poin ke-6, kita menarik napas sebanyak 15 sampai dengan 20 kali setiap menit. Sekarang kalian punya stopwatch di HP atau ada jam kalian? Mari kita praktekkan berapa kali kita menarik napas dalam 1 menit. 1 menit itu sama dengan berapa detik? 60 detik. 10 detik. Oke. Kelihatan stopwatch-nya di layar kalian? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Sudah siap? Kelihatan, Miss. Bernafasnya melalui hidung ya. Karena bernafas menggunakan hidung itu lebih sehat, lebih menyehatkan daripada bernafas menggunakan mulut. Oke. Jadi ketika Miss Rista bilang mulai, kalian hitung ya, kalian menarik nafas berapa kali ya? 1, 2, ambil nafas. Hitungan ketiga ambil nafas ya.
3. Time down. Nah. Miss bisa tanya dulu, Daniel tadi berapa kali tarik nafas? 30. Kamu lagi itu ngos-ngosan dah. Itu relax 30. Oke, nggak apa-apa, beda-beda. Adi, berapa kali 1 menit? 3, Miss. Apa? 3. Dalam 1 menit kamu bernafasnya cuma 3 kali. Iya dah. Maksudnya Loh, tadi tak nafas, Miss. bernafas itu berudara dari itu. Astaga. Nggak kedengeran ya suaranya Miss Lista ya? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Loh, kok tidak loh? Kenapa? Mereka pura-pura, Miss. Aku denger, Miss. Beneran, Saya denger, Miss. Miss. Aduh. Ini kok suaranya kok kenceng ya? Kayak ada musiknya gitu. Mungkin bisa menghindari musik ya, biar kedengeran. Kevin tadi 1 menit bernafas berapa kali? Lupa saya, Miss. Loh. Devin, 1 menit tadi bernafas berapa kali? 30 kali. Oh, 30 kali juga. Sama kayak Daniel. Ciko. Lupa. 20, Miss. 20. Christian? Christian, tadi nafasnya berapa kali dalam 1 menit, Christian? Christian, coba dinyalakan. Maxi berapa? Devinda berapa? Jessie? 3 kali, Miss. Devinda juga 3 kali. Aku 3 kali tadi, Miss. Oke. Lokan? Jojo, Stella, Gabriel, Cisten, bernafas dalam 1 menit berapa kali? 13-an, Miss. 13-an. Yang lainnya? Lexi, Jessie, Gabriel, Stella, Jojo. Saya 10 kali, Miss. Berapa, Jessie? 50. Oke, ternyata setelah kita praktekkan itu berbeda-beda ya setiap individu. Maka ini adalah rata-rata ya. Ini bukan apa itu namanya patokan, tapi biasanya ya semakin banyak kita apa itu namanya menarik nafas itu berarti paru-paru kita itu sehat
Ya, membutuhkan udara yang banyak. Apakah yang jarang itu tidak sehat? Bukan. Yang jarang itu bisa jadi indikasinya adalah napasnya panjang. Jadi kalau penyanyi punya suara yang panjang, ya napas yang panjang, biasanya seperti itu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Adalah susunan kata-kata yang Jadi kalimat tanya itu tujuannya untuk mencari jawaban. Ya, kalau kalian bertanya, pasti kalian menginginkan suatu jawaban. Jadi kalau ada yang bertanya kalimat tanya itu apa, jawab saja. Adalah kalimat yang digunakan untuk mendapatkan jawaban, ya, dari orang yang ditanya. Orang yang ditanya, ya, atau orang yang memberikan jawaban itu disebut apa? Kalau kita bertanya, ya anak-anak ya. Kalian pernah bertanya? Nah, namanya kalimat tanya. Tua kalian, ke orang lain ya. Kira-kira ditanyain orang yang memberi jawaban itu disebut apa? Wawancara. Namanya apa ya? Nggak ada di buku. Apa? Masa lupa? Berikan informasi yang memberi jawaban. Siapa yang bisa? Yang tahu? Jawabannya aku agak lupa. Apa Reksi? Agak lupa, Miss. Nggak lupa. Daniel tadi bilangnya lupa. Reksi agak lupa. Adi apa Adi? Jejo? Jesse? Devinda? Kevin? Devon? Siko? Kristen? Gabriel? Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Jadi jawabannya dicatat ya di buku kalian. Orang yang ditanyai atau orang yang memberikan informasi itu disebut dengan sebutan narasumber. Oke? Orang yang ditanyai atau memberi jawaban atas pertanyaan itu disebut narasumber. Nah, penanyanya ya, si penanya ini yang memberikan pertanyaan itu disebut pewawancara. Jadi kebalikannya narasumber adalah pewawancara. Sebentar, Miss. Oke. Ini apa? So, kayak kamu deh, yang minta papa itu loh. Oh, kamu minta. Oh, daftar baju paling. Oh, daftar semua paling. Ya, no, sumber. Nanti tanyakan mereka. Informasi. Wawancara. Orang yang tidak orang bertanyakan. Terlihat? Ini orangnya ya. Terlihat, Kelihatan, Miss. Miss. Terlihat, Miss. Terlihat. Oke. Sudah? Belum, Miss. Miss, saya ikut toilet ya, Miss.
sekarang kita lanjutkan. Ya, ciri dari kalimat tanya itu adalah apa? Cirinya. Ciri kalimat tanya. Ciri. Kalimat tanya yang pertama apa? Ya, ada kalimat, ada kata tanya. Kata tanya itu apa? Menggunakan kata tanya. Betul. Menggunakan kata tanya. Kata tanya itu terdiri apa saja? Apa, mengapa, kapan, siapa, bagaimana. Ya. Biasa kita singkat menjadi 5W plus 5W plus berapa? Ya, betul. 1H. Apa jadi 5W 1H itu? Ya. Nomor 50, tapi tidak salah 50 ya. Betul, 50. Yang satu. Saya share caranya ya, saya share caranya saja, tapi tidak ada. Saya lihat. Yang ini memang wilayahnya nomor 1. Nomor ini 51 ya. 51. 51. Kita minta tolong dibacakan ya, nomor 1, 51 tadi. Yang kedua apa? Menggunakan kata tanya di Siapa yang bisa menyebutkan ciri yang apa? Coba kalian buka contohnya di halaman kalimat tanya itu. Di halaman berapa, Miss? Halaman 4. Apa ciri kalimat tanya itu? Kok belum Miss gambarnya? Ini karena sinyalnya ya. Apa? Cirinya? Kalimat amati. Pertanyaan apa? Nomor 2 itu. Apa yang dibuat saat kita menghembuskan napas? Iya, karbon dioksida itu biasanya disingkat juga CO2. Dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Yang ketiga, pertanyaan kapan? Kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya setiap saat manusia membutuhkan oksigen, ya. Kecuali manusia tersebut sudah tidak bernafas. Apa ciri yang kedua kalimat tanya dari contoh-contoh nomor 1 sampai dengan nomor 6? Apa ciri kalimat tanya? Tadi yang pertama kan menggunakan kata tanya, 5W 1H. Ciri yang kedua apa selain menggunakan kata tanya?
Ada ciri khusus nggak sih kalau kalimat tanya itu menggunakan tanda apa? Mengapa? Tanya. Ya, menggunakan tanda tanya. Jadi ciri yang kedua itu akhir kalimat, ya, akhir kalimat tanya diakhiri atau kalimat tanya diakhiri jadi kalau kalimatnya tidak diakhiri tanda tanya itu berarti bukan kalimat tanya yang baik, ya. Jadi kalian kalau di chat tanya tanya siapa gitu, tapi kalian tidak menggunakan tanda tanya, itu bukan kalimat tanya yang oke. Ya, ini saja ciri kalimat tanya, ya. Ciri kalimat tanya itu menggunakan kata tanya, ya, dan diakhiri akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya serta menggunakan kalimat yang jelas. Nah, kelihatan anak? Oh, belum ya? Belum. Kelihatan saya, Miss. Kelihatan apa? Saya lagi Sudah kelihatan. kelihatan. Tulisannya, Miss. Apa? Tulisannya. Tulisannya kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan kalian bisa zoom. Di sini Miss Lista menampilkan gambar manusia dengan organ-organ pernapasan, ya. Alat pernapasan manusia atau alat pernapasan kita itu terdiri apa saja? Ada? Hidung, rongga hidung. Apa saja? Coba sebutkan. Mulut, laring, traken, ya traken, otot, alveoli, Bronki ini lulus, paru-paru, traklus, kes, bronki. dalam hidung itu terdapat apa saja di dalam hidung kita itu? Rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronki, paru-paru, bronkiolus, alveoli. Tanyanya Miss Lista, di dalam rongga hidung kita ini terdapat apa saja? Rongga hidung, rongga mulut. Yang ada di hidung kok rongga mulut. Ini kita masih bahas hidung, ya. Kira-kira di hidung kalian, nih, coba pegang hidungnya masing-masing. Nah, di hidung kalian tuh ada apa saja? Selain ada rongga hidung, lubang hidung itu ya. Apalagi di hidung kalian? Lagi. Buyung hidung. Kemudian apa lagi? Tulang. Betul. Sudah tadi tulang. Ada lagi?
Ada lagi? Sudah? Itu saja? Jadi ada yang menjawab apa ya? Lubang hidung atau lubang hidung atau rongga hidung ya. Lubang hidung, rongga hidung, dia menjawab dulu hidung. Ada yang menjawab tulang. Ada lagi yang punya jawaban lain? Kulit. Kulit. Apalagi? Darah. Apalagi? Sudah? Ini aja? Miss Rista mau tanya, kalian pernah mengupil? Pernah, Miss. Semuanya pasti pernah ya, nggak usah bohong. Semuanya pasti pernah ya. Sebenarnya ya, mengupil itu adalah membersihkan lendir hidung yang sudah mengering, yang sudah tercampur dengan debu-debu. Jadi sebenarnya itu di hidung kita itu ada yang namanya lendir ya. Oke. Jadi bagian-bagian hidung yang sudah kalian sebutkan tadi, ada beberapa yang sangat berfungsi atau membantu proses pernapasan. Contohnya lubang hidung. Lubang hidung itu tempat masuk pertama udara, ya, dihirup menggunakan lubang hidung. Kemudian rongga hidung untuk masuk ke dalam, ya, masuk ke sini. Nah, kemudian ada bulu hidung. Bulu hidung ini fungsinya apa? Fungsinya bulu hidung ini, anak-anak, bulu hidung itu kan lingkaran seperti ini kan. Terus ada bulunya seperti ini. Ya. Ini itu fungsinya adalah sebagai filter. Apa itu filter? Fungsinya ini adalah sebagai filter. Iya betul, filter debu dan filter zat-zat atau partikel yang tidak dibutuhkan. Ya, filter itu artinya penyaringan, anak-anak. Filter itu adalah penyaring. Penyaring apa? Penyaring udara agar udara yang kita hirup itu bersih. Maka dari itu, menghirup dengan hidung itu jauh lebih menyehatkan daripada mulut. Kenapa? Karena mulut tidak punya bulu yang bertugas untuk menyaring udara. Sampai sini paham? Yang lainnya paham? Paham, Miss. Paham. Kemudian, Tunggu, Miss. Saya mau mencatat, Miss. Saya mau mencatat. ya, Miss Rista sambil lanjutkan ya menjelaskannya. Terus yang kemudian tulang, ya. Tulang ini adalah fungsinya untuk struktur hidung itu adalah mempengaruhi bentuk hidung, ya. Ini untuk biasanya fungsinya sebagai apa itu namanya agar hidung kita itu memiliki rongga hidung, ya, sehingga ada rongga untuk jalannya udara. Kulit ini untuk pelapis hidung, ya. Darah, apakah di hidung kita itu ada darahnya? Yang lebih tepat itu di pangkal, ya, pangkal hidung, bukan di hidung kita. Jadi kalau kita mimisan, ya, itu sebenarnya itu bukan apa itu namanya darah dari hidung, ya, tapi itu darah dari otak, ya, dekat dari otak atau dari apa itu namanya pangkal kita di sini. Kemudian turun. Makanya kalau kita mimisan itu yang baik itu kita
mengangkat tangan kita, ya, mengarahkan ke atas agar peredaran darah yang keluar dari hidung ini dapat berhenti. Luna, Mimis. Terus apa itu namanya? Terus biasanya kalau untuk menghentikan mimisan bagaimana? Iya. Pakai tisu ya. Saya sudah mencatatnya, Miss. Nah, terus kemudian yang terakhir ada lendir. Nah, lendir ini tadi ada apa itu namanya? Tadi yang kegiatan kesukaan sejuta umat seperti kalian ya, mengupil. Nah, jadi lendir itu bukan untuk mengupil ya fungsinya, bukan. Jadi lendir ini menempel di seluruh dinding lubang hidung ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya lendir ini adalah menjaga suhu udara yang masuk ke dalam tubuh. Sekarang kalian bisa bernafas di suhu yang panas dan suhu yang dingin. Nah, itu adalah berkat bantuan dari lendir. Jadi, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan suhu, ya, jadi lendir ini fungsinya itu apa? Ya. Kalau suhu udara yang masuk itu tidak terkontrol, ya, atau lendir kita itu sedang tidak normal, ya, bekerjanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bersin. Yang terjadi adalah flu. Ya. Jadi ketika lendir kita itu tidak normal, yang terjadi adalah apa? Bersin. Kemudian apa? Flu. Karena mereka si lendir ini tidak bisa mengatur suhu udara sehingga mempengaruhi kesehatan organ napas kita. Makanya timbul penyakit pilek, flu. Pernah? Kalian dari ruangan ber-AC, kemudian keluar, ternyata panas dan berdebu, terus kalian hacing, kalian bersin. Nah, itu adalah apa? Adaptasi suhu. Di mana suhu tubuh kalian yang mulanya dingin, kemudian dihadapkan dengan suhu yang panas. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, paham. Kemudian rongga mulut. Ya. Kenapa kok rongga mulut itu juga disebut organ pernapasan? Karena apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab kenapa rongga mulut itu juga termasuk pernapasan, organ pernapasan? Daniel punya jawabannya? Nggak tahu. Yang di rumah? Anak-anakku yang di rumah? Devan, Reksi, Adi, Devinda? Tidak tahu, Mi. Kalian pernah berenang? Tidak tahu, Miss. Pernah? Nah, kalau kalian berenang, kalian menggunakan hidung atau menggunakan mulut? Ya. Jadi alasannya itu adalah karena rongga mulut, ya, itu bisa digunakan untuk bernafas, untuk mengambil udara. Ya, rongga mulut ini juga termasuk organ pernapasan. Tapi ingat, pernapasan menggunakan rongga mulut itu hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja. Salah satunya yaitu tadi sedang berolahraga renang. Ya, kalau setiap hari alangkah baiknya kita menggunakan rongga hidung. Kenapa kita harus menggunakan rongga hidung? Ya, biar udara yang kita hirup terfilter, ya, atau udara yang masuk menjadi bersih, tidak tercampur debu ataupun partikel lain yang Reksi. Kalau menguap ditutup dong, nanti kan debunya bisa masuk, ya. Oke,
Selanjutkan di sini ya, di laring ini, anak-anak, di laring sini ada sebuah katup. Oke. Di sini ada katup di pangkal tenggorokan. Iya. Ada dua, jadi seperti ini ya. Ada dua katup. Ini katup untuk pernafasan, ya. Kalau yang ini untuk makanan, jalannya makanan. Apa yang terjadi ketika kita tubuh kita itu tidak bisa menelan makanan dengan baik, atau biasanya disebut apa ya? Tersedak. Nah, kalian pernah tersedak? Tersedak makanan? Nggak pernah. Baik. Kalau yang pernah, kira-kira apa alasannya kalian tersedak makanan? Tahu nggak? Alasannya kenapa? Apa? Sakit. Kecil, tapi dia elastis. Ya, nah, ya katup ini tuh kecil, tetapi dia elastis. Jadi kalau kalian menelan makanan berbarengan dengan masuknya udara, ya, apakah kalau makan itu tidak bernapas? Bukan, ya. Yang menjadi masalah itu ketika kalian makan terus ditambah apa? Berbicara. Apa yang terjadi ketika kita berbicara? Itu kita mengeluarkan apa? Oke, bisa lanjutkan ya. Maaf tadi ada gangguan sinyal. Bisa lanjutkan dulu. Nah, jadi tadi di katup ya, kalau kita berbicara sambil makan, yang terjadi adalah tersedak. Nah, tersedak itu bagaimana? Karena kalau berbicara kita itu juga mengeluarkan apa? Mengeluarkan udara. Sedangkan kita akan memasukkan makanan ke dalam kerongkongan kita, ya. Jadi dua katup ini ada dua jurusan, ya. Dua katup ini ada dua jurusan. Yang pertama ini jurusannya ke tenggorokan atau laring itu. Jurusan yang kedua adalah jurusannya kerongkongan. Terima kasih. Ya. Kemudian dari hidung, ya, dari sini menuju ke paru-paru, ya. Menuju ke paru-paru. Di sini disebut trakea. Ketika bercabang, ya, itu adalah cabang dua ini disebut apa? Cabang dua ini disebut apa, anak-anak? Ini kan tenggorokan, trakea, ya kan? Kemudian apa? Apanya yang di tengah-tengah? Yang ini loh, bisa gambar ya. Ini kan tenggorokan, ya kan? Nah, ini tenggorokan. Tenggorokan ini bercabang, ya kan? 1, 2, ya kan? Apa nama dua cabang ini? Dua cabang tenggorokan. Dua cabang tenggorokan. Apa disebut? Disebut apa? Apa? Bukan. Apa?
Anak-anak yang di rumah apa jawabannya? Dua cabang tenggorokan disebut? Kalau sudah membaca pasti tahu. Berarti belum selesai ya tadi ya membacanya ya. Jadi dua cabang tenggorokan itu disebut bronkus. Ya, ingat. Ada bronkus kanan, ada bronkus kiri, ya. Bronkus kanan itu menuju paru-paru sebelah kanan, bronkus kiri menuju paru-paru sebelah kiri. Kemudian bronkus ini bercabang lagi. Lihat ini cabangnya. Sista kasih warna yang berbeda ya. Dari bronkus ini, ya dua cabang ini bercabang lagi, ya kan? Nah, cabang bronkus itu disebut apa? Apa? Ya betul? Cabang bronkus disebut Bronkiolus. Bronkiolus, betul. Kemudian bronkiolus ini masih bercabang lagi menjadi cabang-cabang kecil. Perhatikan di sini, ya kan? Betul? Ada cabang-cabang kecil lagi di sini. Nah, cabang-cabang kecil lagi ini disebut apa? Siapa yang tahu? Cabang-cabang kecilnya ini disebut apa? Apa? Alveoli atau disebut alveolus, ya. Jadi cabang bronkiolus itu disebut alveolus, ya. Alveolus. Apakah alveolus mempunyai cabang lagi? Tidak, ya. Tapi di dalam ada yang namanya gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung udara. Ini adalah tempat pertukarannya oksigen dengan CO2. Maka gelembung-gelembung ini, ya, ini adalah akhir dari alveolus. Jadi setelah alveolus ada gelembung-gelembung alveolus. Sampai di sini ada yang tanyakan anak-anak? Ada gelembung ya? Tidak, Mi. Tidak. Tidak, Miss. Coba kalian mengikuti gerakan Miss Rista ya. Nah, sekarang kalian duduk tegak. Kalian pegang antara sekat dada dan sekat perut kalian di sini ya, di ulu hati. Kemudian kalian sekarang bernafas. Oke? Bernafas yang menggunakan hidung. Ingat. Ya. Sekarang kita bernafas satu kali menggunakan hidung dan dikeluarkan menggunakan mulut. Oh, maaf. Bernafas menggunakan hidung, ya. Kemudian dikeluarkan melalui mulut, ya. Benar, melalui hidung, melalui mulut. Hitungan ketiga kalian mulai bernafas ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas. Keluarkan. Nah, sudah. Apa yang terjadi pada posisi dada kalian ketika kalian menghirup udara? Apa?
Membesar. Gerak turun. Apa? Bisa diulangi lagi Gerak jawabannya. naik turun. Bergerak naik turun. Apanya yang naik turun? Dadanya, Miss. Dadanya, betul. Maka itu disebut pernapasan dada, ya. Coba sekarang kita bernafas, ya, menggunakan mulut. Oke? Satu dari mulut, kemudian dikeluarkannya dari hidung, ya. Hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang berbeda? Apa yang menjadi perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Turun. Jadi kalau yang pernapasan yang kedua, yang kalian tadi menghirup udara dari mulut, ya, Turun. pernapasan perut. Ini gambarnya ya. Ini. Ini gambar yang cocok ya. Ada meeting sama nih. To learn English. Nah, oke. Ketika kalian bernapas dada itu otot dada atau di tulang rusuk kalian itu akan apa? Akan berkontraksi ya, akan naik. Ya, kemudian kalau kita menghembuskan akan turun ya, relax. Sedangkan ketika kita menggunakan pernapasan yang kedua, menggunakan mulut kita akan menarik perut kita ke dalam, ya. Kemudian kita kalau menghembuskannya, perut kita akan relax, kembali lagi ke depan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak Ada, Miss. Kenapa kok bernapas cepat? Tidak ada, Miss. Ya, Pak. Bernapas kok cepat sekali. Kalian nggak sadar gitu ya? Kalau bernapas, gitu. Ya. Jadi anak-anak, kenapa kok bernapas itu bisa dilaksanakan secara terus-menerus, sampai harus kita itu memerintahnya? Karena itu adalah sistem tubuh kita yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pada tubuh kita itu ada sistem yang terkontrol di mana? Di otak. Otak ini yang menggerakkan seluruh pergerakan dalam tubuh kita, termasuk bernafas. Ya. Bernafas itu tidak perlu dikomando, tidak perlu ditekan start, finish, karena itu akan otomatis. Itu yang dinamakan sistem. Otomatis akan berjalan. Jadi, ketika kita bernafas, otomatis otak ini yang memerintahkan.
Karena dengan bernafas itu kita bisa apa? Mengumpulkan energi, kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Ya. Nah, tugas hari ini berhubungan dengan pernapasan, yaitu melatih pernapasan dengan bernyanyi. Oke? Kalian ingat lagu 17 Agustus? Tidak? 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan Indonesia. Hari Refleksi. Jadi tugas hari ini ya, lagu Mahir itu adalah semangat, contohnya 17 Agustus ya. Nanti kalian melatih pernapasan nyanyi. Nah, bernyanyi juga. Nah, itu. Kita hari merdeka. Oke, maaf ya anak-anak. Tadi Zoom-nya keluar mungkin karena gangguan sinyal ya. Baik kalau begitu, kita lanjutkan ya. Jadi tugas hari ini adalah mempraktikkan pernafasan ya. Pernafasan yang baik itu ketika kita bisa mengatur pola masuknya udara, kemudian kita bisa mengeluarkan. Nah, tugas rematik hari ini yaitu menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, 17 Agustus tahun 45 dan selanjutnya. Oke? Nanti kalian di video, kemudian nanti diupload ya. Boleh diupload di TikTok, di Instagram, di WA ya. Jadi harus diupload dan harus menunjukkan Miss sudah diupload ya. Nanti di kolom Google Classroom. Saya tidak tahu upload. Saya tidak tahu upload, Miss. Upload itu. Kalian punya sosial media? WA punya? Punya kan? Punya. Miss Lisa sudah save ya. Save nomor kalian semua. Jadi kalian boleh mengirimkan by apa itu namanya? Pribadi. Di Google Pribadi. Nah, tapi harus ingat ya, kalau di Google Classroom ada batas ukurannya. Jadi ada minimum size yang harus kalian kecilkan ya nanti videonya biar bisa terupload. Nah, yang untuk tugas hari ini cukup itu saja. Kita lanjutkan ke matematika ya anak-anak ya. Tunggu nih, saya mau ambil buku. Silakan. Halaman 23. Oke. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Buram. Buram.
ya. Sudah selesai belum? Banyak yang belum ya. Yang ini baru ini baru 7. Udah corona. Yang mengumpulkan ketulisan, David. Satu tulisan siapa? Yes. Ciko ya. Itu sudah. Robin. Atas nama Robin siapa? Hanya bisa di-mute kan ya? Kayaknya siapa ya ini? Tolong diberi nama ya, Nana ya, setiap mengumpulkan ya. Di kolom komentar boleh. Kemudian ada Fania sudah mengerjakan, Kevin. Kemudian ini Vivi Boen, ini siapa ya? Jessie. Vivi Boen Jessie. Ya, Jessie. Miss Rista, Ya. izin ambil air minum. Oke. Sekarang pertanyaannya Miss Rista, dari ke-10 soal tadi, adakah yang menurut kalian yang paling sulit nomor berapa? Saya nomor 7, Miss. Nomor 7. Reaksi nomor 7. Yang lainnya ada lagi yang merasa sulit selain nomor 7? Nomor berapa lagi? Sudah, nomor Nah, yang ada di rumah, yang sulit nomor berapa sebelum kita sebutkan materinya? Kita akan bahas. Oke, tidak ada yang merespon, berarti Miss Rista bahas nomor 7 ya. Oke, di sini ada Ali bersama orang tuanya bepergian ke kota Palu. Ke Luwu melalui jalan darat jarak 590 km. Oke. Nah, Ali bersama orang tuanya bepergian dari kota Palu ke Luwu melalui jalan darat menempuh jarak 590 km. Kita tulis di sini jaraknya 590 km. Setelah menempuh 3/5 perjalanan. Jadi menempuh 3/5 perjalanan. Mereka beristirahat. Berapa kilometer perjalanan yang dilalui Ali bersama orang tuanya? Oke.
Di sini Miss Krista menggambarkan jalan yang dilewati oleh Ali. Nah, di sini Ali sampai dengan sini ya, itu jaraknya 590 km. Kenapa kok Miss Krista membuat gambarnya jalan dengan dibagi menjadi 5 bagian? Karena di sini disebutkan apa? 3/5 perjalanan. Berarti ada 3 dari seluruh bagiannya adalah 5. Berarti sudah sampai ke kotak nomor berapa perjalanan Ali? 3, betul. Ya. Nah. Berarti 3/5 dari 590 km ini berapa? 3/5 dari 590 km ini berapa? Kita bisa mencarinya dengan cara dikalikan. Ya. Ini bisa kita coret ya. 5 dengan 590. Oke. Kita apa itu namanya? Kita gunakan pembagian Forogapit biar lebih cepat. 5 bagi 5 1 ya. 1 kali 5 0 ya. 9 turun 9 bagi 5 1. 1 kali 5 5 kita kurangin lagi. 9 kurangi 4 nggak bisa ya. Nolnya kita turunkan jadi 40. 40 bagi 5 bisa berapa? 8 kali 5 40 habis ya. Jadi 590 dengan 5 ini hasilnya 118. Bukan 118, 118. Baca ya. Ayo kita kalikan 118 dikali 8 kali 3 ya 24 ya. Tulis 4-nya, 2-nya disimpan. 1 kali 3 tambah 2 5. 1 kali 3 3 tambah 2 nggak ada ya, nggak usah ditambah, tetap 2. Jadi jarak yang apa itu namanya diarsir ya, ini besarnya hanya 254. Oke. Jadi ditulis dong. Jadi perjalanan yang sudah dilalui siapa? Ali sama orang tua ya, orang tuanya adalah 254 km. Oke. Silakan bisa dicatat anak-anak yang belum. Ya. Ini adalah cara yang cukup jelas ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa menggambarnya seperti ini. Sudah? Masih belum, Miss. Udah di screenshot. Udah di screenshot. Oh, sudah di screenshot. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini kok tepung? Salah. Beras ini ya, Nana. Ini bulir-bulirnya lebih kecil daripada beras. Apa?
Gula. Gula, betul ya. Seorang penjual kelontong menjual gula dalam bungkusan plastik. Kalian pernah membeli gula dalam bungkusan plastik seperti ini? Nah. Setiap bungkus plastik 1/2 kilogram gula atau biasa disebut setengah kilogram gula. Seorang penjual tersebut membungkus 25 kilogram gula. Berapa plastik yang ia butuhkan? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, anak-anak? Berarti kalau 1 kilogram gula membutuhkan berapa plastik? Tuh. 2. Nah, ya. Tuh, caranya. Tadi kan kalau setengah kilo, ya, itu membutuhkan 1 plastik. Nah, kalau 1 kilo, itu kan artinya ada setengah kilograman sebanyak 2, ya kan? Setengah kilo itu kan membutuhkan 1 plastik, dan setengah kilo lagi membutuhkan 1 plastik. Totalnya 2 plastik. Nah, berarti kalau 25 kilogram membutuhkan berapa plastik, anak-anak? 3. Tuh. Kalau 1 kilogram membutuhkan, kalau 20 dikalikan 25 dikalikan 1 kilonya tadi membutuhkan 2 ya. Jadi totalnya butuh berapa plastik? 50 plastik. Oke. Ini adalah pembagian pecahan, ya. Tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cara perkalian tadi, ya. Sekarang kita akan menjelaskan konsep pembagian pecahan. Pembagian pecahan sama pembagian biasa itu apakah berbeda? Sama saja, ya. Jadi kalau ada 25 gula, ya, kilogram gula akan dikemas, ya, akan dibagi dalam kemasan setengah kilo. Jadi yang kita lakukan adalah membagi 25 kg ini dengan 1,5. Ingat, dalam pembagian ya 25 dibagi 1/2 itu kita bisa menggunakan sifat seperti ini. 25 ini kan belum jadi pecahan ya. Mari kita rubah dalam pecahan menjadi 25/1. Nah, pembagian pecahan ini kita bisa merubah sisi sebelah kanannya menjadi bentuk perkalian. Jadi 25/1 dikali, kita balik. 2-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Dikali berapa berarti? 2/1, betul ya. Jadi kalau pembagian pecahan itu kita bisa membaliknya ya, dengan membalik pecahan tersebut menjadi bentuk perkalian. Kalau kita sudah membalik pecahannya, otomatis tandanya juga berbalik menjadi apa? Perkalian ya. Yang semula pembagian ya, setelah dibalik pecahan 1/2-nya yang sebelah kanan, hanya boleh membalik yang sebelah kanan ya. Ingat, hanya boleh membalik yang sebelah kanan. Ini akan menjadi perkalian. Mari kita kalikan. 25 kali 2 berapa? 50. 1 kali 1? 30. 50 dibagi 1 berapa? 50. Berarti jawabannya tentu 1. paham? Kalian ya bisa tuliskan di sini kalau ada kalian C/D ya.
Sorry, kita ulangi lagi. A per B dibagi C per D, ya. C per D ini bisa kita kita bisa tulis lagi menjadi A per B, kita ganti menjadi bentuk perkalian. Ininya kita balik pecahan C per D, ya D per C. Contohnya seperti di samping, ya. 25 per 1 dibagi 1 per 2 sama dengan 25 per 1 dikali 2 per 1. Maka nanti kita bisa menghitungnya menjadi A kali D, B kali itu adalah sifat perkalian, sifat pembagian pecahan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Nah, pecahan berikut. Kebalikan pecahan itu bagaimana, anak-anak? Kebalikan pecahan itu seperti ini. Ya. Bilangnya berapa? 2, pokoknya 6, ya. Kalau kita balik jadi berapa? 6 per 2. Ini sisa ini tahu ya. Silakan dijawab, Jesi. Jesi, kebalikan dari soal nomor 2, 3 per 4. Berapa, Jesi? 4 per 3. Betul, 4 per 3. Fania, kebalikan dari 1 per 4 berapa? Fania, dinyalakan audionya. Kebalikan dari 1 per 4 berapa, Fania? 2 per 4. Kebalikan. Dari 1 per 4 tambah 3 ini kamu. Empat per 1. Ya. Nomor 4, 2 per 7. Cepet-cepetan. Kebalikan dari 2 per 7 berapa? 2 per 2. 2. Kebalikan dari 8 berapa? 8 per 7. 8 semuanya sudah bisa ya? Kebalikan pecahan ya? Mudah? Udah ya. Oh ya itu kebalikan. Bagian pecahan. Oke. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada 8 dibagi 1 per 4. 8 dibagi 1 per 4. Apakah 8 ini pecahan? Tidak. Kita rubah dulu ya ke dalam pecahan. Berarti berapa? 8 per 1 dibagi 1 per 4. Kalau ada A per B dibagi C per D, maka sama dengan apa? A per B dikali D per C. Balik. Yang 8 per 1 atau 1 per 4-nya? 1 per 4-nya ya. Oh, oke. 1 mengubah atau membalik 1 per 4, maka tandanya berubah menjadi apa? 1 per 4, 4 per 1. 4 per 1. 4 per 1. Mari kita selesaikan. Ingat ya, tandanya juga berubah ya, karena dibalik. Yang mulanya kemudian setelah dibalik menjadi perkalian. 8 kali 4 berapa? 32. 32. Good. 1 kali 10
1. Berarti 1 berapa? Hasilnya 32. Berapa 32? Lagi contoh? Atau sudah paham? Yang lainnya bagaimana? Perlu Miss Tista ulangi atau sudah? Sudah paham? Sudah, Miss. Paham, Miss. Kevin, paham? Paham kamu. Mana lain? Nah, nanti tugasnya hari ini mengerjakan halaman 27 ya. Kemudian kalau seperti ini bagaimana, Miss? Yang membagi ternyata itu bilangan asli, bukan pecahan. Ya, kita selesaikan ya. Soal nomor 1. 5/6 dibagi 2. 2 ini bukan pecahan ya. Kita rubah menjadi bentuk pecahan, berarti 2/1 ya. Halaman 29. Oke? Karena ini 2-nya bukan pecahan, melainkan bilangan asli, kita rubah menjadi bilangan pecahan ya. Jadi 2/1. Ingat, yang dibalik hanya yang sebelah kanan ya. 2/1, bukan yang di depan ya. Yang di depan itu tetap ya. Yang di depan itu tetap. Yang kita rubah adalah yang kanan, yang bagian belakang. Berarti kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara 5/6 dikalikan. Kita balik. Berapa 2/1 kebalikannya? 1/2. Betul, 1/2. Kita kalikan. 5 kali 1? 6. 20. Kalau bisa kita sederhana 12. ya. Makanya kalian perlu menambah per 1. Masih semuanya sama dengan 5. agar mudah saat membaginya atau mengoperasikannya. Paham sampai sini? Pembagian pecahan tapi dengan pecahan campuran. Caranya bagaimana, Miss? Caranya kalian harus merubah dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Di sini ada bilangan asli dibagi pecahan campuran. Caranya bagaimana, Miss? Dibagi 1/2, Miss. 4-nya ini kan bilangan asli. Nah, kita rubah menjadi pecahan. Berarti berapa? Nulis ya, ya. Berapa namanya? Saya izin nih, baterai saya udah sedikit. 4/1 ya. Dibagi. Kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 ya. 3/2. Ini baru bisa kita balik ya. 4 kali 2, berapa? 8. 8/3. 3. Ya. Ini adalah 8/3. Bisa disederhanakan? Boleh. Berapa? 2. Sampai sini juga. Sudah. Jadi Sudah. halaman dan 8. Itu soal pecahan. 6
Ya, silakan dikerjakan di rumah. Soalnya juga yang dibutuhkan adalah ketelitian, ya. Di sini ada pertanyaan atau tidak? Bisa tutup. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Tidak ada, Miss. akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Miss. Ya, Miss. Dulu tadi. Saya dulu. Tadi silakan diajak Wis. apa? Teman-teman, kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Yesus, kami baru saja menyelesaikan mengikuti belajar walau melalui Zoom. Tuhan Yesus berbagi kami agar kami bisa memahami apa yang telah guru kami ajarkan, dan berkatilah pula Bapak dan Ibu guru kami, berilah beliau kesehatan selalu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih dan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bagus sekali tadi dibantu. Bye-bye. Dadah. Nah, anak-anak nanti kalau memimpin doa bisa mencontoh reaksi. Reaksi memimpin doanya baik sekali ya. Oke, sampai jumpa besok. Dikerjakan tugasnya, menyanyikan lagu. Ya, Katolik. Kerjakan soal latihan pembagian pesan. Makasih. Sampai jumpa.